Tapi kita melanjutkan kisah Yaman tuh. Waktu Taban Asad meninggal, ada anaknya namanya Hassan. Hassan ini orangnya dalam buku-buku sejarah dikatakan orang yang punya percaya diri yang sangat tinggi. Pada saat dia hari pertama jadi raja, sudah dinobatkan segala macam, ya, maka dia berkata, saya ingin menaklukkan dunia, kata si Hassan, anaknya Taban Asad. Maka orang-orang bilang, bagaimana caranya? Negara mana yang mau ditaklukkan? Dunia ini luas. Dan pada saat itu ada Najasyi di Eropa, di Afrika, ada Fir'aun di Mesir, gitu kan? Kemudian ada, maksudnya istilah-istilah raja kan tadi, ada Kaisar di Romawi dan ada juga ada Kisra di Persia. Di antara 4 pemimpin dunia ini dan ada Tubbah, Taban As'ad tadi di Yaman. Tapi Taban ini kerajaan yang paling kecil dibandingkan 4 yang lainnya. Dan di antara 4 ini yang paling besar dan kuat waktu itu Kisra, Persia. Ini juga sama penyembah api gitu kan. Kata Hassan kepada para penasihatnya, siapa negara yang paling kuat di antara 4 itu? Kata mereka, Persia. Dia bilang, saya akan mulai menyerang Persia. Padahal pasukannya tidak besar. Tapi karena raja orang semua pada ikut. Di tengah jalan teman-teman sekalian, banyak penasihat-penasihatnya, pimpinan-pimpinan pasukannya tidak setuju dengan ini. Ini gimana caranya kalau kita ikut sama orang ini terus kejar Persia? Artinya Yaman pada saat itu dibandingkan Persia. Persia itu teman-teman masuk Irak, Iran, Rusia, seluruh Rusia, sebagian besar wilayah India. Sementara Yaman, satu negeri, sampai sekarang masih dikatakan Yaman, kecil. Artinya cuma paling 10% dari wilayah Persia. Bahkan lebih sedikit dari itu, mungkin cuma 7%-an gitu. Jadi kecil sekali, pasukannya kecil, mau lawan Persia nggak mungkin. Di tengah jalan mereka penasaran, ini gimana caranya memberhentikan Raja Hassan ini. Hassan ini ngotot, percaya dirinya luar biasa gitu. Padahal mereka ini pada saat itu jumlahnya sedikit. Ini bukan karena mau menyebarkan agama Yahudi ya, bukan karena dia mau sebarin agama, bukan. Memang cuma mau luaskan wilayah saja, nggak bawa-bawa nama agama nih. Maka beberapa penasihat berbicara dengan adiknya Hassan bernama Amr. Ya. Amr ini didatangi oleh beberapa penasihat mengatakan, wahai Amr, bicaralah sama saudaramu ini. Siapa tahu bisa, karena Hassan ini punya kemah, nggak boleh sembarangan orang masuk. Penasihat-penasihatnya pun kalau mau masuk dicek semua badannya, dikeluarin semua senjata-senjatanya, baru boleh masuk. Gitu. Kecuali Amr, Amr ini boleh keluar masuk karena adik kandungnya dan dipercaya oleh si Hassan. Masuklah Amr, dinasihatinlah kakaknya, nggak mau tahu, nggak usah ikut campur, ini urusan saya. Lapor kepada para penasihat, ini gimana nih, kata kakak saya begini. Baik Amr, kalau kamu mau bunuh kakakmu itu. Hassan ini bunuh. Kalau kamu bunuh, kami nobatkan kamu menjadi raja setelahnya. Rupanya Amr ini mau, karena dia tamak. Otomatis nggak usah tunggu kakaknya mati baru jadi raja, sekarang bunuh selesai. Maka dia masuk ke kemah kakaknya. Setelah dia merasa di waktu-waktu seperti malam, waktu aman, dia membunuh kakaknya. Ini kasih cerita Hassan mati dan Amr menjadi raja Yaman pada saat itu. Amr ini setelah membunuh kakaknya teman-teman sekalian, ini historinya begitu ya. Setelah membunuh kakaknya, dia merasa gelisah, nggak bisa tidur, bingung dia. Ada masalah apa sebenarnya? Sampai berobat sana sini nggak bisa sembuh. Dan dia merasakan siksa ini berbulan-bulan. Terakhir dia musyawarah dengan beberapa pemimpin-pemimpin, gitu kan? Yang ada di situ yang jadi penasihat-penasihat, yang menasihatin dia pada saat itu membunuh dan seterusnya kakaknya. Apa masalah saya ini? Mereka bilang kami nggak tahu. Perlu kita garis bawahi, ini historinya begitu ya. Bagi saya senang cerita historinya. Waktu dia mau membunuh Hassan, banyak penasihat yang menyetujui itu kecuali satu orang. Ada satu orang namanya Dzurru'ain. Dzurru'ain ini nggak setuju. Dia bilang, hai Amr, jangan bunuh kakakmu. Tidak ada orang yang bunuh saudaranya kecuali akan sumpek seumur hidupnya. Nggak bisa. Dia bilang enggak, tapi saya mau jadi raja. Maka Dzurru'ain sempat meninggalkan satu kertas dari kulit surat. Dia bilang peganglah ini, satu waktu kalau dibutuhkan tolong baca di hadapan saya. Kata Amr baiklah. Ringkas cerita dibunuh sama dia kakaknya tadi jadi raja. Sumpek berbulan-bulan, ada tidak bisa tidur, nggak bisa makan. Akhirnya dia musyawarah dengan beberapa orang yang lain selain penasihat-penasihatnya. Mereka bilang, hai Amr, Raja Amr, kalau anda mau hilang dari penyakit ini, caranya cuma satu. Anda harus membunuh semua orang yang menasihatin Anda dulu membunuh kakak. Ini historinya begitu, gitu kan?
Amr tiba-tiba setuju, baiklah, tangkap semua itu. Penasihat-penasihatnya dikumpul semua, banyak, puluhan orang, bunuh semuanya. Setelah mati semua tinggal Dzurru'ain. Dzurru'ain tadi yang ninggalin kertas, itu salah satu penasihat yang meninggalin surat. Waktu datang mau dibunuh, dia bilang sebentar, jangan bunuh saya dulu. Saya titipkan surat di tangan anda pada saat anda membunuh kakak anda Hasan. Coba buka, dibuka. Ternyata di dalamnya ada pepatah-pepatah bahasa Arab memang, yang kurang lebih Dzurru'ain mengatakan, alaman yashtari saharan binaumin as-sa'idu huwa man yabitu. Fa amma ahlul Yaman fakhabat wa khanat, fa ma'dziratul ilahi lidhurru'ain. Jadi kurang lebih artinya gini, dia bilang banyak orang yang melakukan perbuatan seperti kamu, membunuh orang yang sebenarnya tidak layak untuk dibunuh, sehingga akhirnya dia jadi susah untuk tidur. Ini sebelum dibunuh si Hasan. Dia bilang begitu. Kemudian ini sudah menjadi sebuah keyakinan pada saat itu seperti itu. Kemudian akhirnya dia tidak bisa tidur di malam hari dan dia ganti dengan begadang. Penduduk Yaman banyak yang sudah anda yang dibunuh. Penduduk Yaman penasihat-penasihat banyak yang berkhianat, maka rugilah mereka. Tapi karena Dzurru'ain melarang anda untuk membunuh, maka keselamatan dari Tuhan untuknya. Maka akhirnya Amr tidak membunuh Dzurru'ain. Berjalan waktu, Amr pun meninggal dunia, si Raja Yaman. Maka anak-anak Rabi'ah bin Nasr, kembali kepada manusia yang pertama tadi. Rabi'ah bin Nasr ini yang pertama, kemudian ada anaknya Tabban As'ad, kemudian Tabban As'ad punya anak Hasan, Hasan dibunuh oleh adiknya Amr, kemudian Amr meninggal. Waktu Amr meninggal, anak-anak Rabi'ah bin Nasr, anak-anak kerajaan ini semua berselisih pada saat itu. Ribut nih, satu sama yang lain ribut, memperebutkan kerajaan. Sementara politik Yaman kacau pada saat itu, maka ada satu orang perampok jalanan, dia memang kerjanya sama pasukannya, berapa ratus orang, selalu cuma menghadang kafilah lewat, dirampas, menyerang satu kampung, diambil, begitu-gitulah kerjanya. Namanya Khunai'a Dzi Shanatiq. Khunai'a ini, teman-teman sekalian, dia menunggangi keadaan politik Yaman yang pada saat itu lagi kacau. Kemudian dia menyerang istana, lalu merebut istana dari keluarga Rabi'ah bin Nasr. Akhirnya si orang ini menjadi raja tiba-tiba di Yaman. Namanya Khunai'a. Khunai'a ini orang yang buruk, suka mengambil istrinya orang lain, suka menyita, macam-macam menyiksa. Akhirnya keadaan Yaman sangat memprihatinkan. Tentu kisahnya cukup panjang di sini teman-teman sekalian, berhubungan dengan masalah apa saja yang berhubungan dengan kejadian pada saat Khunai'a ini, tapi saya tidak perlu bahas itu karena dia orang yang buruk dan dia buruk akhlaknya. Kalau historinya panjang, mengambil haknya orang, menindas, memukul, membunuh orang yang tidak sejalan dan seterusnya. Akhirnya karena kondisi Yaman pada saat itu tidak nyaman, kurang lebih berjalan sekitar 2 tahun kepemimpinannya, ada satu turunan Rabi'ah bin Nasr namanya Dzunuwas. Dzunuwas ini dia yang naik ke istana malam hari, kemudian dia mengambil pisau dan dia membunuh si Khunai'a. Waktu Khunai'a mati, si perampok jalanan yang merebut tiba-tiba kerajaan tadi, maka Dzunuwas menjadi raja. Kembali lagi kerajaan kepada anaknya Rabi'ah bin Nasr. Kurang lebih ini sampai di sini kisah tentang masuknya Yahudi ke Jazirah Arab dan sedikit rentetan tentang keadaan Yaman. Pegangi nama sekarang Dzunuwas. Siapa Dzunuwas tadi ini? Hah? Salah satu keturunan Rabi'ah bin Nasr yang membunuh Khunai'ah. Jelas sampai sini ya? Hah? Gak ada suara, senyap. Baiklah. Kita sekarang masuk teman-teman sekalian, masuknya Nasrani ke Jazirah Arab. Sejarahnya bersambung ya. Cuman saya buatkan subjudul. Baik, pada saat itu teman-teman sekalian, Dzunuwas menjadi Raja Yaman. Pegangi dulu ini ya. Ini sudah nanti jadi inti bahasan kita ini. Sekarang kita bercerita tentang Nasrani bagaimana masuk ke Jazirah Arab. Di salah satu Jazirah Arab, di sudut, bukan Jazirah Arab sebenarnya, lebih tepatnya sebenarnya di negeri Syam, negeri Kaisar, Romawi. Memang Nasrani kan? Ada satu pendeta, dalam beberapa buku sejarah disebutkan namanya Finion. Finion ini berangkat dari negeri Syam, dia dengar
di Yaman ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi adalah orang yang lebih pantas untuk menganut Nasrani pada saat itu, karena mereka sudah tahu, mereka sudah punya kitab Taurat. Dia mau niatnya ke Yaman untuk berdakwah, dia mau dakwakan agama Nasrani ini. Tapi rupanya waktu dia ikut dari negeri Syam, utara Jazirah Arab, mau menuju ke Yaman, selatan Jazirah Arab, di tengah jalan kafilah dia yang dia sedang jalan sama-sama, itu diserang oleh perampok, sehingga membuat si Femion ini ditawan. Lalu dijadikan budak, diperjualbelikan di Afrika. Waktu dia ditawan teman-teman sekalian, dan dia masuk di wilayah Najran. Najran wilayah yang waktu itu penyembah pohon. Femion ini menjadi budak di salah satu tuannya, dan tuannya sering kagum lihat dia. Karena disebutkan dalam buku sejarah, beberapa buku sejarah, dia ini punya kayak karamah, kelebihan. Tentu ada bab sendiri masalah karamah aulia ya. Ada memang dalam pemahaman Sunnah wal Jamaah, ada orang-orang yang sangat soleh, maka mereka diberikan karamah kelebihan yang diberikan untuk orang-orang saleh. Seperti misalnya Abu Darda dan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhum, itu pernah mendengar tasbihnya makanan yang mereka makan, gitu kan. Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu pernah melihat malaikat yang datang mendengarkan Qur'annya, gitu kan. Bacaan Qur'annya, dan banyak sekali kisah-kisah sahabat seperti itu. Nah, si Firman ini karena alimnya, ibadahnya bagus, sampai dia satu malam pernah kamarnya dimasukin oleh tuannya, ditemukan ada cahaya yang terang, gitu kan. Maka mulailah bertanya si pimpinan ketuanya bertanya sama dia, "Hai, agamamu apa, Finion? Apa yang kau lakukan sampai gelap? Zaman dulu orang pakai api saja dari minyak, tidak bisa terang. Ini cahaya yang sangat terang." Dicerangkanlah sama dia agama Nasrani, sambil dia mengajak tuannya untuk menganut agama Nasrani. Tapi rupanya tuannya bilang, "Enggak, saya enggak mau." Lalu kata Finion, "Begini saja, Anda kan menyembah pohon tuh, di sini kan di wilayah Najran ada pohon yang dikeramatkan, pohon tua. Bagaimana kalau Tuhanku Allah menghancurkan Tuhan Anda? Kalah tuh nanti pohon tuh yang disembah. Pohon ini sudah ratusan tahun, besar sekali. Mereka kultuskanlah." Kata tuannya, "Kalau Tuhanmu mengalahkan Tuhanku, saya akan beriman pada Tuhanmu." Kata Finion, "Baiklah, kumpulkan masyarakat Najran." Dikumpulkan semuanya. Lalu kemudian Finion ini terus berdoa kepada Allah, sampai akhirnya Allah menurunkan petir yang besar dan menghancurkan pohon itu. Jadi pohon itu hancur, kena petir, hangus, terbelah dua, rubuh pohon itu. Gara-gara kejadian ini, wilayah Najran masuk agama Nasrani. Wilayah Najran masuk agama Nasrani. Tapi ini masih di sekitar Afrika, gitu kan? Masih di sekitar Afrika. Berjalan waktu teman-teman sekalian, agama Nasrani ini menjadi kuat di Najran. Menjadi kuat di Najran sampai di zaman Nabi SAW, agama Nasrani itu terkenal sekali, pusatnya di Najran. Kalau teman-teman pernah dengar istilah mubahalah, tahu ya? Tahu nggak? Mubahalah itu seperti kasus pernah Nabi SAW kirim surat kepada pimpinan-pimpinan Najran. Nanti akan kita jelaskan pada saat sudah masuk ke dalam historinya Nabi SAW. Beliau pernah menyurat ke wilayah Najran, ngajak mereka masuk Islam. Kalau kalian Nasrani, kalian sudah tahu sebenarnya ada Nabi. Saya Nabinya. Ini loh bukti-buktinya, gitu kan. Dalam kitab kalian temukan ada nama saya disebutkan. Tapi orang-orang Najran ini tidak mau begitu saja beriman. Mereka akhirnya mengirim pendeta-pendetanya datang ke Madinah, lalu berdialog dengan Nabi SAW. Setelah 3 hari berdialog, Nabi SAW sudah sampaikan semua argumen. Mereka masih ragu. Maka Nabi SAW mengajak mereka mubahalah. Mubahalah itu Nabi SAW datang bawa keluarganya, pendeta-pendeta ini bawa keluarganya, lalu mereka bersumpah minta kepada Allah agar Allah menghukum siapa yang salah dan menyelamatkan siapa yang benar. Waktu mereka, Nabi SAW membawa Fatimah, membawa Hasan, Husain datang radhiyallahu anhu majma'in di dekat gunung, dan pendeta-pendeta ini juga membawa keluarganya. Mereka tiba-tiba melihat di atas gunung di situ ada asap hitam yang sangat tebal. Maka para pendeta mengatakan, "Demi Allah, ini tanda-tanda. Kalau kalian mau bermubahalah sama orang ini dan dia betul Nabi, kita akan hancur nih. Lebih baik nggak usah." Akhirnya mereka pun terima untuk membayar jizyah. Mereka tidak masuk Islam, tapi mereka pada saat itu membayar jizyah. Ini sedikit histori bahwasanya wilayah Najran terkenal sekali dengan Nasraninya. Dan awal masuk Islam, awal masuk Nasrani karena kisah Fimion tadi ini. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Baik, sekarang Fimion ini
Setelah dia sebarkan Nasrani segala dan sampai dia mati, di Najran ini banyak sekali pendeta-pendeta yang lahir. Di antara pendeta yang sangat terkenal pada saat itu bernama Abdullah bin Samir. Abdullah bin Samir, teman-teman sekalian, dia tangkap dari Femion tadi, gurunya dia, tujuannya bukan ke Afrika, tujuannya ke Yaman, mau mengajak orang-orang Yahudi masuk Nasrani. Tapi karena tidak sempat, dia ditawan segala, akhirnya dia sampai ke Afrika. Si Abdullah bin Samir mau menjalankan misi itu. Dia nyebrang ke Yaman. Masuk ke Yaman, di Yaman dikuasai oleh raja namanya Zunuwas tadi. Iya kan? Zunuwas ini yang telah membunuh Khunai Shanatik tadi, itu berkuasa. Dan pada saat itu, Zunuwas ini agak unik. Ya. Dia sebenarnya kakek-kakeknya dulu orang Yahudi. Dia beragama Yahudi, mereka turunan Arab tapi beragama Yahudi. Mereka mengenal Allah. Tapi anehnya, Zunuwas ini menobatkan diri menjadi Tuhan. Pada saat itu. Dia menobatkan diri menjadi Tuhan, Zunuwas, ngaku Tuhan. Sehingga agama Yahudi pelan-pelan sudah tertepis dari Yaman. Dan dia memang memberikan hadiah kalau orang mengaku dia sebagai Tuhan. Dan memang orang-orang ngakuin dia. Zunuwas diakuin sebagai Tuhan. Dan Zunuwas ini mulai meninggalkan Taurat dan dia mulai kembali kepada seperti dulu orang-orang Rabi'ah bin Nasr yang awal Tabban Asad dulu waktu sebelum masuk Yahudi menyembah berhala dan api kan, kembali ke situ dia. Kemudian dia mengembalikan semua tradisi kerajaan Yaman dulu, meninggalkan agama Yahudi, dia ngaku Tuhan, sembah berhala, sembah api, dan dia memilih satu orang penyihir yang sangat kuat untuk membantu dia. Jadi Zunuwas akhirnya hidupnya seperti itu. Abdullah bin Samir masuk ke Yaman, mau mendakwakan, dia lihat ini bukan lagi Yahudi nih. Ini mayoritasnya sudah pindah, sudah sembah Tuhan, rajanya sebagai Tuhan. Dan orang-orang Yahudi pun yang masih berpegang pada agama Yahudi oleh Zunuwas disiksa. Maka Abdullah bin Samir pikir tidak usahlah. Dia tinggal di salah satu wilayah terpencil di Yaman, di atas gunung ada gua, dia tinggal di situ. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan kalau Abdullah bin Samir ini sebenarnya masuk ke Yaman, tapi ini histori saya tidak temukan secara jelas dalam buku-buku sejarah, cuma disebutkan dalam beberapa referensi saja ya. Kalau Abdullah bin Samir ini telah masuk ke Yaman sebelum Zunuwas, ayahnya Zunuwas jadi raja, dianya masuk ke sana, kemudian dia menjadi penasehat. Tapi setelah mati ayahnya Zunuwas, Zunuwas jadi raja, Zunuwas mengaku Tuhan, lalu Abdullah bin Samir diusir oleh Zunuwas, seperti itu. Tapi saya tidak ceritakan kisah itu supaya tidak bertumpah tindih. Intinya seperti tadi saya bilang, Abdullah bin Samir sembunyi di gunung karena dia tadinya mau mendakwai orang-orang Yahudi, ternyata sudah pindah agama, mereka menyembah Tuhannya, rajanya pada saat itu. Abdullah bin Samir, teman-teman sekalian, waktu dia lagi tinggal di gua itu, dia berusaha mencuri waktu kapan bisa keluar. Tapi sulit, intinya sulit. Si Raja Zunuwas punya penyihir, yang penyihir ini sangat kuat dan membantu dia untuk menguasai Yaman pada saat itu. Sudah mulai tua, berjalan waktu sudah berumur. Lalu dia bilang kepada Zunuwas, wahai Raja, umur saya sudah pendek ini, saya katanya mau mati. Sekarang coba datangkan kepada saya anak-anak muda pilihan dari Yaman, yang anak-anak muda Yaman ini bisa menggantikan saya sebagai penyihir, sehingga kalau saya mati setiap saat dia bisa menggantikan posisi saya, bisa mendampingi Anda. Dibuatlah sayembara di Yaman besar-besaran. Buat sayembara besar-besaran di Yaman, bagaimana supaya datang anak-anak muda yang cerdas, yang siap belajar sihir. Seperti itulah. Berjalan waktu, teman-teman, sayembara berjalan, ya. Sayembara mulai berjalan dan datanglah beberapa anak muda yang lolos. Ada seseorang bernama Waddah. Waddah ini anak muda yang cerdas. Dia akhirnya lolos, satu-satunya yang lolos untuk belajar sihir. Antara rumah dia, si Waddah ini, dengan rumahnya penyihir, setiap hari dia datang belajar, dikasih emas oleh Zunuwas. Pokoknya dia cuma belajar. Dia melewatin guanya Abdullah bin Samir. Dia melewatin guanya si pendeta Nasrani. Dia sempat lewat, dia masuk, dia dengar ada suara, dia masuk. Kemudian dia kenalan sama Abdullah bin Samir, lalu kemudian dia
mulai belajar juga agama Nasrani tentang Allah, tentang Nabi Isa dan seterusnya. Sambil dia belajar sihir, anak ini. Sambil dia belajar sihir, bolak-balik. Satu waktu ilmu sihirnya sudah sampai pada puncaknya, juga memahami Injil juga sudah sampai pada puncaknya. Anak muda ini si Waddah kemudian keluar pulang dari belajar sihir, dia menuju ke rumahnya. Di tengah jalan dia temukan ternyata ada hewan yang menahan masyarakat. Waktu itu kebetulan jalan-jalan di antara lereng gunung setapak, tempatnya penyihir di atas gunung, turun ke bawah ke kota harus lewat lereng gunung. Di situ ada hewan, tapi nggak disebutkan, cuma dalam hadis Bukhari disebutkan dabbah. Hewan ini menahan jalan. Lalu anak muda ini mulai berpikir, orang-orang mulai berbicara, ini ada anak muridnya si penyihir nih, tolong bantu kami nggak bisa, hewan ini dorong nggak bisa, pindahin nggak bisa, karena jalan setapak kecil, entah dari mana hewan itu datang, dan hewan ini juga kayak ketakutan, kalau dia bergerak salah dia akan jatuh ke jurang hewan itu. Maka pada saat itu Waddah berkata, hari ini saya akan buktikan apakah ajarannya Abdullah bin Samir yang benar atau ajarannya si penyihir. Dia pun mengambil batu kecil, lalu dia mengatakan, ya Allah, buktikanlah kebenaran agamamu kalau ini benar. Lalu dia membaca Bismillahi Allahu Akbar, dilempar batu kecil itu. Ya, dalam sebagian athar disebutkan batu itu sangat kecil, tapi terlihat oleh orang-orang yang ada di sekitar dia. Lalu dia mengatakan Bismillahi Allahu Akbar, dilempar ke hewan itu mati. Kemudian jatuh ke dalam jurang. Jatuh ke dalam jurang. Orang-orang pun akhirnya berkata, hebat sihirnya. Maka Waddah mengatakan ini bukan sihir. Lalu mulailah si Waddah ini membongkar kedoknya si penyihir. Sungguh sihir itu bohong, kalian ditipu selama ini. Saya sudah belajar, semua itu cuma penampakan-penampakan. Karena si Waddah kalau belajar sama penyihir, memang penyihir selalu bilang, hai Waddah, kalau kau mau jadi pengganti saya dan kau akan kaya raya, semua kebutuhanmu akan terpenuhi. Kalau saya mati kau jadi penasihatnya raja. Syaratnya satu, takut-takutin manusia. Itu saja. Jadi ilmu sihir semua isinya takut-takutin, gitu kan? Pakai tengkorak lah, tempat yang gelap lah, segala macam lah. Ya. Apa sajalah, merubah wujud dari kecil menjadi besar, tidak bergerak menjadi bergerak. Semuanya itu adalah alam sihir. Gitu. Maka Waddah ini sangat tahu ilmu sihir. Kalau ini semua dusta. Mulailah Waddah ini mendakwakan agama Nasrani di wilayah Yaman. Di wilayah Yaman. Maka mulailah terdakwakan teman-teman sekalian pada saat itu agama Nasrani. Dan mulailah si penyihir ini melapor kepada raja, ini Waddah nggak pernah datang nih. Sudah berhari-hari nggak pernah datang belajar sihir. Kemana dia? Raja suruh cari. Begitu dicari, para prajurit kembali mengatakan, wahai raja, ini Dzunwas, hai Raja Dzunwas, ini Waddah ini sekarang mendakwakan kalau Anda ini bukan Tuhan, penyihir ini dusta, dan dia membawa ajaran baru, agama baru, beriman kepada Allah. Lalu mulai prajurit ini menyampaikan apa yang disampaikan oleh si Waddah. Maka penyihir kaget, si Dzunwas kaget, tangkap dia, cari tahu. Begitu ditangkap, dibawalah ke istana. Lalu mulailah bertanya si raja. Pertama si penyihir dulu, dia marah mengatakan, hai Waddah, apa kau berani menantang saya? Kenapa kau begini? Kata Waddah, saya bukan menantang. Tapi kamu menipu orang, kamu sendiri yang mengajarkan kepada saya untuk menanamkan rasa takut, mendustai orang dan seterusnya. Dan itu tidak benar. Allah lah Tuhan kita. Mulailah Waddah mendakwai. Si penyihir ini sempat menunjukkan sihir-sihirnya, dia berubah bentuklah segala macam. Tapi Waddah mengatakan apapun yang kau usahakan, kau tidak akan bisa pengaruhi saya. Saya sudah tahu semua ini dusta. Akhirnya penyihir itu terputus, sudah nggak bisa lagi buat apa-apa. Maka Dzunwas mengatakan kepada para prajuritnya, tangkap nih anak muda Waddah, buang, naik ke atas gunung, buang dari gunung. Dibawalah ke atas gunung. Di atas gunung sambil diikat, Waddah mengatakan, rahimahullah, dia mengatakan, tobatlah kepada Allah. Dzunwas itu bukan Tuhan, itu manusia biasa. Ini harus kalian tobat kepada Allah, dinasihatin, dan tidak mau. Prajurit itu tidak mau. Lalu Waddah mengeluarkan kalimat yang akhirnya menjadi doa. Dan ini riwayat Bukhari menjelaskan masalah ini. Dan ini juga doa yang mulia kalau seseorang dizalimi oleh orang lain, dia bisa mengucapkannya. Maka dia mengatakan, Allahumma kfinihim ma syi'ta. Ya Allah, ambil alihlah orang-orang ini. Seperti itulah. Saya sudah berusaha ya Allah, maka ambil alihlah mereka.
Maka Allah SWT datangkan badai yang besar, menjatuhkan semua prajurit-prajurit Dzunuwas dari gunung, tinggal Waddah sendiri. Waddah karena niatnya mau mendakwakan, maka dia kembali ke istana. Tersebar berita di seluruh wilayah Yaman pada saat itu, kalau Waddah mau dibunuh oleh Dzunuwas, dan sudah dinaikkan di atas gunung, dirantai, dibelenggu. Dan Waddah turun, belenggunya lepas dengan hikmah Allah, kemudian prajurit-prajurit Dzunuwas mati. Waktu dia pulang, dia menuju ke istana, orang-orang pada ikutin. Hai Waddah, bagaimana kau bisa selamat? Mana prajurit-prajurit itu? Kata Waddah, Allah selamatkan saya. Sebagaimana saya dakwakan kalian, Allah yang menciptakan langit dan bumi, tidak mungkinlah bisa dikalahkan. Saya sekarang menuju ke istana, mau menantang lagi Dzunuwas. Kembali lagi ke istana. Dzunuwas dia tanya, hai Waddah, di mana prajurit-prajurit saya? Kata Waddah, Allah sudah menghancurkan mereka. Gitu kan? Lalu kemudian dia berkata lagi, kalau begitu saya akan bunuh kau dengan cara yang lain. Kata Waddah, percuma. Anda tinggal beriman kepada Allah, jangan mengaku sebagai Tuhan, kembali kepada agama ayah-ayah Anda saja, beriman pada Allah, dan akui ada Nabi setelah Musa namanya Isa alaihi wassalatu wassalam. Anda tetap dalam kondisi raja, saya bukan datang untuk mengambil kerajaan Anda kok. Enggak, saya enggak mau tahu. Tangkap orang ini, tangkap anak muda, ikat dia belenggu baik-baik, ikat di belenggu itu, di rantai itu, batu yang besar, bawa ke tengah lautan, cemplungin ke lautan deh, buang orang ini. Dibawalah ke sana. Orang-orang semua ikutin pada saat dia lagi dibawa, diikat di lautan, orang semua pada lihat. Masyarakat itu pada saat itu sudah mulai berbicara di wilayah Yaman. Kalau Allah selamatkan lagi anak muda ini dari tenggelam di lautan ini, maka saya akan beriman kepada risalah yang dibawa pada Nabi Isa, gitu kan? Maka pada saat itu teman-teman sekalian, pergilah ke tengah lautan. Waddah nasihatin orang-orang prajurit-prajurit ini, bertakwalah kepada Allah, kalian salah, Dzunuwas bukan Tuhan, dan seterusnya. Tetap enggak mau. Pada saat itu dia membaca doa lagi, Allah makfinihim ma syi'ta. Ya Allah, ambil alihlah orang-orang ini. Maka Allah mendatangkan ombak yang besar, kemudian dengan hikmah Allah jatuh hancur semua kapal itu, dan tiba-tiba saja rantainya Waddah lepas. Semuanya tenggelam kecuali dia, dan dia berhasil berenang sampai ke pinggir lautan. Disambutlah oleh pada masyarakat. Akhirnya mereka bilang, bagaimana kau bisa selamat hai Waddah? Allah yang selamatkan saya. Sebagaimana saya bilang kepada kalian, dan saya akan menuju ke Dzunuwas sekarang untuk membuktikan pada dia kalau dia salah. Kembali lagi ke istana. Ini masyarakat ini sudah mulai banyak yang bergejolak untuk beriman kepada atau masuk agama Nasrani, gitu kan. Sampai di istana, kata Dzunuwas, mana prajurit saya? Kata Waddah, sudah Allah binasakan. Saya sudah bilang, percuma saja, nggak ada gunanya. Kamu harus beriman kepada Allah. Lalu kemudian pada saat dia bingung, dia tetap ngotot mau membunuh Waddah, maka Waddah mengatakan ada satu cara kalau gitu. Kalau kamu tetap saja mau membunuh saya, ada satu cara. Kamu ngambil busur panah saya ini, kemudian kamu kumpulkan seluruh masyarakat Yaman, lalu panahlah saya dengan anak panah ini, baca bilang Bismillahirrabbilgulam, dengan nama Allah, Tuhannya anak muda ini, lalu lepaskan, kau akan bisa membunuhku. Kata Dzunuwas, apa benar? Dia bilang iya. Karena kamu tidak yakin sama Allah, saya akan buktikan. Prajuritmu sudah sampai 2 kali mau membunuh saya dengan cara yang sudah jelas orang bisa mati, nggak bisa kan? Sekarang Allah yang bisa membunuh saya, bukan kamu. Mau bukti silakan lakukan. Maka Dzunuwas dengan semangat mengiklankan di Yaman, sampai akhirnya satu Yaman semuanya berkumpul pada saat itu. Terkumpul masyarakat Yaman pada saat itu, yang datang nonton saja sekitar 20.000 orang. Dikatakan dalam buku-buku sejarah, nanti kita akan bacakan ayat Al-Quran bercerita masalah itu, tapi di Al-Quran tidak disebutkan jumlahnya, ya. Kemudian teman-teman sekalian, selain prajurit juga banyak, ribuan orang. Didatangkanlah anak muda ini, lalu ditaruh di tempat yang tinggi, diikat, dan sudah tersebar berita, diiklankan Raja Dzunuwas akan membunuh anak muda ini, dan caranya dia akan membaca Bismillahirrabbilgulam dan akan membunuh, supaya setelah ini tidak boleh lagi ada orang yang mengatakan Dzunuwas bukan Tuhan. Lalu ditariklah anak panah tersebut. Ada 2 riwayat. Riwayat pertama, dilepaskan anak panah itu sambil mengatakan Bismillahirrabbilgulam, lalu matilah anak muda itu. Ada riwayat yang lain, orang ini menarik anak panahnya, kemudian dia kecilin suaranya, Bismillahirrabbilgulam. Orang-orang nggak dengar gitu. Maka anak panahnya nggak kena. Dia sempat marah, dia mengatakan, kau bohong hai Waddah. Waddah bilang, tidak, kau yang tidak memenuhi syarat. Keraskan suara biar orang dengar. Maka dia mengatakan Bismillahirrabbilgulam, ditarik lalu dilepaskan.
kenalah anak muda ini, akhirnya dia mati, gitu kan? Akhirnya dia mati. Ya. Pada saat dia mati, subhanallah, 20.000 masyarakat Yaman pindah ke agama Nasrani. Pada saat itu, historinya begini ya, dia akhirnya mereka pindah ke agama Nasrani. Zunuwas zalim, dia bukannya malah beriman juga sama Allah, enggak. Maka dia mengatakan, siapkan parit yang penuh dengan api. Bunuh semua ini, kecuali mereka mau mengakui saya sebagai Tuhan lagi. Maka dikumpulkanlah orang-orang yang 20.000 yang sudah pindah ke agama Nasrani ini, lalu dilemparkan satu persatu ke dalam api itu. Dan ini yang mungkin teman-teman sudah pernah dengar, kisah tentang anak muda dengan penyihir, ya. Itu tadi. Nah ini namanya dia Waddah, gitu kan. Kemudian setelah itu ada kisah Ashabul Ukhdud. Orang-orang yang dibunuh di parit yang dibuat lubang yang besar, dibawa dibakar api. Semua yang dari 20.000 itu tidak mau beriman, tidak mau kembali kepada keyakinan Zunuwas sebagai raja, maka akan dibunuh, dilempar ke api itu. Dan hadis Bukhari Muslim menjelaskan ada 3 bayi yang bicara di buayan, kan itu? Salah satu Isa alaihissalam, kemudian bayinya Juraij, gitu kan? Dan tentu ini ada cerita sendiri. Kemudian ada anak bayi yang digendong oleh ibunya di kisah Ashabul Ukhdud. Nah kisahnya Zunuwas yang membunuh-bunuh orang yang 20.000 ini. Waktu ibunya mau loncat ke api kan kefikiran bayinya. Kemudian bayinya mengatakan, ya, loncatlah hai ibu karena kau dalam keadaan benar. Nah ini termasuk bayi yang bisa bicara dalam buayan. Itu hadis menjelaskan masalah itu. Baik, maka dibunuh-bunuhinlah orang-orang ini. Dan Allah menurunkan kisah, menceritakan pada kita tentang kisah Ashabul Ukhdud. Zunuwas yang membunuh sekian banyak orang hanya karena mereka beriman kepada Allah. Surah Al-Buruj, surah nomor 85 ayat 1 sampai ayat 8. Surah Al-Buruj, surah nomor 85 ayat 1 sampai ayat 8 menceritakan masalah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Maksudnya demi Allah menciptakan langit itu yang punya gugusan bintang. Dan hari yang telah dijanjikan, hari kiamat. Dan yang menyaksikan dan juga yang disaksikan. Tentang apa? Binasahnya orang-orang di Ukhdud, di parit. Dan terlaknatnya orang-orang yang membuat parit. Maksudnya Zunuwas sama pasukannya. Yang berapi-api dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitar api tersebut, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang telah beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang beriman itu melainkan karena orang-orang beriman itu beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Sampai sini teman-teman sekalian kisah masuknya Nasrani ke Jazirah Arab. Ini Yahudi dan Nasrani.